Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru pada pelajaran tematik tema 3 subtema 2 kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai materi tolong menolong, gotong royong, hidup sederhana, yaitu mata pelajaran PPKN pada tema 3 subtema 2. Anak-anak, yang pertama kita bahas adalah mengenai tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun. Kalian bisa melakukan pertolongan dalam rupa perkataan, tenaga, dana, makanan, maupun hal-hal lain yang bisa menolong orang tersebut yang membutuhkan pertolongan kita. Oke, kemudian ada pun tujuan tolong menolong, yaitu kita menolong orang lain untuk meringankan beban atau kesulitan orang tersebut. Tolong menolong. Nah, tolong menolong ini dilakukan oleh manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu bahwa manusia itu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Maka dari itu kita harus saling membantu, saling tolong menolong. Begitu juga dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, kita juga saling tolong menolong karena kita membutuhkan, maka kita harus merawat mereka. Lah, mengapa kita perlu menolong orang lain? Lah, kalau kita harus menolong orang lain itu karena sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan atau memberikan bantuan atas beban yang sedang dialami oleh orang tersebut. Cara menolong orang lain, yang pertama harus dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Berarti harus ikhlas ya. Sudah dilandasi dengan ikhlas, berarti tidak boleh mengungkit-ungkit. Selanjutnya adalah manfaat tolong menolong. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Memiliki banyak teman, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, dan menciptakan persatuan antar sesama. Contoh-contoh tolong menolong yang akan kita lakukan seperti di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Lah, semua ini adalah tolong menolong. Tolong menolong ini adalah merupakan makna dari sila ketiga yang lambangnya adalah pohon beringin, yaitu saling bersatu, yaitu tolong menolong, persatuan Indonesia. Di rumah kita harus bersatu satu sama lain, sesama anggota keluarga, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraannya. Kemudian ada pula contoh di sekolah, kita bisa membantu teman yang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru, menolong teman yang terjatuh. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita membantu korban bencana alam, membantu tetangga yang sedang kesulitan.
Nah, kemudian kita yang kedua akan membahas mengenai gotong royong. Nah, gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, royong artinya bersama-sama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong itu merupakan salah satu makna dari sila kelima Pancasila, yaitu harus saling bersama, menggotong royong bersama-sama mengerjakannya. Pada sila kelima ini yaitu dilambangkan padi dan kapas. Manfaat gotong royong yang pertama meningkatkan kebersamaan, kemudian yang kedua meningkatkan persatuan, yang ketiga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat, yang keempat mempererat rasa persatuan dan kesatuan, yang kelima mempererat tali persaudaraan, yang keenam membina hubungan baik dengan masyarakat. Contoh gotong royong yang pertama di rumah yaitu membersihkan rumah bersama-sama, kemudian yang kedua bercocok tanam bersama-sama, kemudian kalau di lingkungan sekolah kita membersihkan kelas bersama-sama baik piket maupun kerja bakti, kemudian menjaga fasilitas sekolah bersama-sama, kita habis memakai bola, habis memakai peralatan olahraga kita harus jaga bersama-sama, ataupun bangku, tembok jangan sampai kita merusak. Kemudian di lingkungan masyarakat kita membersihkan jalan, selokan, kemudian menanam pohon atau disebut dengan penghijauan bersama-sama. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang kita miliki. Hidup sederhana itu berarti kita menggunakan uang itu dengan seperlunya. Bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan, tetapi kita harus benar-benar menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan juga dalam menghemat pengeluaran. Sampai-sampai tidak mau bersedekah, kita harus tetap melakukan sedekah ya. Meskipun kita hidup sederhana, jangan lupa untuk beramal ya. Manfaat hidup sederhana yang pertama yaitu memiliki sikap suka berbagi, kemudian akan senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Contoh hidup sederhana yang pertama yaitu tidak berlebihan dalam berpakaian maupun apapun yang kita kenakan itu tidak berlebihan, yang sederhana saja. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah hidup sederhana pasti kita akan rajin menabung. Kemudian selanjutnya tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Apa yang kita makan ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita kenyangnya seberapa ya beli sesuai kebutuhan yang akan kita makan. Tidak usah nanti kalau sudah beli banyak kemudian nanti dibuang-buang, itu namanya berlebihan. Kemudian yang keempat, suka berbagi dengan orang lain. Kalau kalian hidup sederhana tetap harus bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Jadi kita bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi anak-anak, tadi kita sudah mempelajari 3 hal yang baik, yaitu yang pertama tolong menolong, yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah hidup sederhana. Nah,
Semoga anak-anak dapat mengamalkan semua perilaku-perilaku baik tadi ya. Semoga anak-anak bisa belajar dari apa yang sudah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, bahwa yang baik itu kita bisa meniru, yang buruk kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan.